Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra, kelas 10 IPA 2. Saya dari kelompok 5. Kami ingin menjelaskan tentang hibah. Pengertian hibah menurut Islam dan negara. Secara sederhana, pengertian hibah adalah hadiah, namun secara bahasa adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Sewajarnya hadiah diberikan saat pemilik bukan hidup dan bukan saat sudah meninggal. Oleh karena itu, prinsip hibah berbeda dengan warisan. Selain itu, hadiah diasumsikan sebagai pemberian yang tanpa memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah. Pengertian hibah dalam beberapa sudut pandang. Indonesia sebagai negara muslim terbesar kerap mendasari norma tertentu dengan hukum Islam tertentu. Tidak heran jika terdapat beberapa bentuk kultur yang mirip yang terkesan Islami. Khusus membahas soal hibah, Islam memiliki pemahaman yang berserupa dengan asumsi masyarakat yang umum selama ini, yaitu hibah ataupun hadiah yang diberikan kepada orang lain bagi yang bukan saudara kandung ataupun suami istri. Penerimaan hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan ataupun diterima oleh orang lain. Namun, jika dilihat dari hukum bernegara, hibah dapat dipermasalahkan jika wujud pemberian berupa uang dengan jumlah yang banyak ataupun barang yang sangat bernilai. Dalam hal itu, hibah harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum yang berlaku secara perdata agar tidak digugat oleh pihak ketiga, termasuk oleh orang-orang yang termasuk ahli waris kemudian hari. Dalam hukum perdana, pasal 66 dan pasal 1967 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat dialihkan kembali, baik berupa harta bergerak dan tidak bergerak, saat memberi hibah masih hidup. Rukun hibah berdasarkan hukum Islam. Pada sisi pemahaman Islam, hibah dikenal dengan istilah rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut. 1. Kehadiran penerima hibah. 2. Kehadiran pemberi hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan terlihat jelas, yaitu benda mati maupun benda hidup. Yang keempat, akad hibah, yaitu syarat terima barang antara pemberi dan penerima hibah secara nyata dan ikhlas. Ketentuan-ketentuan hibah menurut negara. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi perihal pemberlakuan hibah menurut negara. 1. Hibah berupa tanah dan bangunan harus disertai akta dari PPAT, yaitu berupa akta hibah. 2. Hibah tanah tidak dikenai PPh jika diberikan dari orang tua kepada anak kandung. Yang ketiga, hibah tanah dikenai PPh sebesar 2,5% dari harga tanah berdasarkan nilai pasar atau jika dilakukan antar saudara kandung. 4. Hibah berupa harta atau barang harus dilakukan dengan akta notaris. Yang kelima, hibah diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Yang keenam, hibah yang diberikan saat pemberi sudah meninggal dinamakan wasiat, dibuktikan dengan surat yang diakui secara perdata. Yang ketujuh, hibah harus diberikan pada penerima yang sudah ada atau sudah lahir. Yang kedelapan, pemberian hibah bersifat final dan tidak bisa ditarik kembali.
pajak atas harta hibah. Negara juga memberlakukan pembebasan pajak atas orang yang memberikan hibah, yaitu 1. Orang yang menerima harta hibah dari saudara kandung. 2. Orang yang memiliki kekayaan lebih dari 500 juta. Orang yang memiliki hasil penjualan lebih dari 5 miliar per tahun. 4. Badan keagamaan yang bertujuan mencari keuntungan. 5. Badan pendidikan yang mencari keuntungan. Bedakan antara pengertian hibah dan wasiat. Pada dasarnya, hibah diberikan ketika pemberian masih hidup, sedangkan wasiat diberikan saat pemberi sudah meninggal dunia dalam bentuk harta wasiat. Seperti ketentuan dalam wasiat, sebaiknya hibah tidak diberikan lebih dari 1/3 dari harta yang kita miliki. Hal tersebut dimaksudkan agar ahli waris tetap mendapatkan haknya dan bisa hidup layak sesuai dengan standarnya sebelum pewaris meninggal dunia. Itulah hal-hal seputar pengertian hibah dari sisi pemahaman hukum, perdata, dan Islam. Baik dari keduanya, tidak ada larangan seorang pun untuk memberikan hibah kepada orang lain, asalkan didasari dengan rasa sukarela maupun ikhlas. Sekian dari kelompok kami dan sekian dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.